yaitu tentang 7 kesalahan pedagang pemula ketika jualan di marketplace. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena memang saat ini kita ketahui ya bahwa masyarakat Indonesia ini sudah jauh lebih melek digital, jauh lebih mengetahui dan bisa menguasai berbagai macam fitur dan akses yang ada di internet, termasuk juga ketika yang berkaitan dengan pola belanja. Perilaku masyarakat dalam berbelanja juga saat ini mulai menyadari bahwa ternyata dunia digital ini sangat luas dan dapat memberikan manfaat yang luas juga, termasuk memudahkan kita dalam hal bertransaksi dan jual beli. Mungkin dari teman-teman sekalian juga sejauh ini ada yang sudah gitu ya mulai berbisnis, berjualan melalui marketplace. Ada juga yang baru mau mulai, ada juga yang bahkan mungkin apa sih itu, karena memang sejauh ini kita juga ngelihat gitu kan alur interaksi teman-teman dari Sobat King Salman sekalian kepada kita. Kang, di grup ngobrolin MP itu emang apa gitu kan, marketplace itu emang apa. Ada juga yang udah ngebahas tentang teknis-teknis yang belum tentu semua orang itu paham gitu. Nah makanya di malam hari ini kita akan kupas tuntas ya mengenai 7 kesalahan pedagang pemula ketika berjualan di marketplace. Namun sedikit informasi ya, disclaimer, bukan berarti ketika kita di sini membahas 7 kesalahan pedagang pemula, kita menganggap bahwa teman-teman ini semuanya pemula. Enggak, bukan seperti itu gitu ya. Tapi kita yakin bahwa teman-teman Sobat King Salman sekalian yang tergabung khususnya di program kemitraan King Salman dan saat di malam hari ini mengikuti program webinar, saya yakin teman-teman adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki kemauan untuk terus belajar, terus meningkatkan kapasitas diri gitu ya. Dan teman-teman di sini ingin untuk mengetahui seluk-beluk tentang marketplace ini lebih dalam gitu ya. Maka ketika misalkan nanti dalam pemaparan ini berlangsung, bila mana dari teman-teman sekalian memiliki tips yang jauh lebih powerful misalkan dari pengalamannya pribadi, boleh nanti di-share. Ataupun misalkan teman-teman ada kebingungan yang sejauh ini dialami tetapi belum kita bahas nih dalam agenda webinar malam hari ini, boleh nih nanti teman-teman juga mengajukan pertanyaan dan kita berinteraksi bersama agar kita semuanya bisa semakin tahu ya tentang pengalaman-pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang ada di dalam marketplace. Ya, saya malam hari ini tidak ada sendiri ya, spesial pada malam hari ini kita mengundang salah satu mitra top leaderboard King Salman, yaitu Bapak Rian Setio. Nah, sebelum nanti kita kenalkan Pak Rian Setio ya, jadi kita sedikit menyampaikan dulu kenapa Pak Rian Setio ini kita pilih sebagai narasumber. Jadi beliau ini bergabung di program kemitraan King Salman sudah cukup lama, bisa dibilang 2 tahun lebih ya, bahkan dari tahun 2020 kalau tidak salah ya waktu itu Pak Rian Setio bergabung. Dan alhamdulillah kesini ternyata penjualannya konsisten dan juga hampir setiap hari itu ada terus gitu ya orderannya. Nah, kemudian pas kita cek ini Pak Rian Setio ternyata masuk ke dalam ini ya jajaran top leaderboard, jajaran mitra-mitra berprestasi gitu. Nah, otomatis kita penasaran gitu, kenapa beliau bisa terus eksis, bahkan perkembangannya itu sangat cepat dibanding dengan sebelumnya gitu. Pas kita ketahui bahwa ternyata beliau memiliki toko di marketplace dan sejauh ini alhamdulillah beliau sebagai juragan marketplace ya, star seller juga di marketplace ya. Marketplace-nya apa dan bagaimana cara beliau mengembangkan toko online-nya di marketplace tersebut ya, kita akan nanti mengetahuinya secara detail dan kita panggilkan bersama-sama. Inilah dia Bapak Rian Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rian, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Eka. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Nah ini dia Pak Rian Setio. Nah Pak, boleh tahu nggak Pak kalau misalkan Pak Rian ini sudah mulai berjualan di marketplace itu dari tahun berapa dan sebelumnya
belajarnya apakah secara otodidak atau ada gurunya atau punya komunitasnya Pak? Sebelum kita bahas lebih dalam nih, kita pengenalan dulu nih. Dan juga kalau boleh tahu saat ini Pak Rian selain bermitra bersama King Salman dan menjualkan dan mendistribusikan juga produk-produk King Salman, aktivitas hariannya apa sih? Mangga Pak Rian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kang Eka dan juga Bapak Ibu, rekan-rekan Sobat King Salman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, mungkin langsung saja. Ketika saya memulai untuk berjualan di marketplace itu kurang lebih di tahun 2020 ya. Kebetulan juga waktu itu bergabung bersama dengan King Salman. Saya coba untuk memulai di marketplace gitu, utamanya ada di Shopee dan Tokopedia itu. Kemudian aktivitas sehari-hari kurang lebih sama seperti rekan-rekan mungkin ya. Rekap orderan, kemudian packing pesanan, dan juga untuk aktivitas keseharian kebetulan saya juga sebagai salah satu pegawai negeri di salah satu kantor pemerintahan di Jakarta dan di Depok seperti itu. Itu sih kurang lebih kan untuk keseharian saya sehari-hari. Siap Pak Rian, terima kasih banyak. Intinya bahwa ketika kita menjalankan bisnis online ini, meskipun kita punya aktivitas utama ya Pak ya, mungkin saat ini betul. Pak Rian sebagai pegawai negeri, tetapi punya bisnis yang lain nih, bisnis online, dan ini bukan ecek-ecek gitu ya, bisnis yang Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan barokah. Nah oke, kita langsung masuk aja ya Pak ke materi utama nih, supaya teman-teman juga kayaknya udah pada penasaran nih gitu kan, apa yang bakal jadi topik pembahasan kita malam hari ini. Jadi karena memang Pak Rian ini sudah lumayan cukup lama gitu ya bermain di dunia marketplace gitu. Ini materi di malam hari ini adalah materi yang sebetulnya menjadi pengalaman pribadi dari Pak Rian. Jadi kemarin saya sempat bertanya kepada Pak Rian, Pak, kira-kira kita akan bahas apa nih malam webinar nanti gitu. Gimana kalau misalkan bahas tentang pengalaman saya aja gitu. Oh ya udah Pak, kalau boleh pengalamannya ada apa aja. Nah, akhirnya disimpulkanlah pengalaman beliau yang nanti akan terpampang di slide ini, dan Pak Rian akan menjelaskan kepada kita semua. Jadi ini real ya, bukan hanya sekedar teori-teori saja, tetapi memang semuanya sudah dipraktekkan, dan alhamdulillahnya Pak Rian langsung nanti yang akan membagikan pengalamannya beliau gitu. Mudah-mudahan nanti bisa kita ambil juga ya dari pengalaman beliau. Baik itu pengalaman yang mungkin dulu Pak Rian pernah mengalami seperti kegagalan gitu ya, kayak misal pengalaman, oh ternyata melakukan tindakan ini tuh salah, harusnya melakukan ini. Oh ternyata metode A itu kurang pas, yang bagus metode B. Nah itu teman-teman daripada mencoba sendiri gitu kan, ya kita langsung aja belajar dari yang sudah memiliki pengalaman yang mungkin jauh lebih dari kita. Nah oke, kita mungkin sebagian besar dari teman-teman sekalian juga sudah pada tahu apa itu marketplace, tetapi kita akan bahas dari basic dulu, bahwa marketplace itu adalah sebuah platform, baik itu berupa website ataupun aplikasi yang dikelola oleh suatu perusahaan, yang dimana perusahaan ini menjadi pihak ketiga ya, yang mana perusahaan tersebut memfasilitasi bertemunya antara penjual dan pembeli secara online. Nah beberapa marketplace yang mungkin saat ini kita ketahui di Indonesia ya, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, Bukalapak, Blibli, ataupun yang lainnya. Kalau misalkan di luar negeri itu misalkan ada Alibaba, kemudian ada Banggood dan lain sebagainya lah. Ya kita bahas yang di Indonesia saja, dan saat ini bisa kita coba gitu ya. Nah kemudian dari marketplace tersebut juga ketika kita berjualan ya, ataupun kita membuka toko di marketplace ini memiliki banyak sekali kelebihan. Di antaranya adalah
kita bisa lebih mudah untuk memulainya. Di marketplace kita bisa membuka toko dengan cuma-cuma gitu ya, gratis. Kita juga bisa langsung berpromosi di sana. Kemudian modalnya juga minimal. Kita tidak perlu menyiapkan toko, tidak perlu menyiapkan, maksudnya tidak perlu menyiapkan gudang, ya, izin dan lain sebagainya gitu. Jadi kita bisa mulai bahkan tanpa modal, bisa dibilang seperti itu. Kemudian sistemnya sudah ada dan juga pasarnya sudah terbentuk. Nah, ini beberapa dari kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan ketika kita berjualan di marketplace. Nah, namun teman-teman sekalian, dari sekian banyak kemudahan yang kita dapatkan di marketplace tersebut, ketika kita memulai bisnis dan kita berjualan di marketplace bukan berarti tanpa strategi. Nah, tentunya untuk mencapai sebuah kesuksesan, ya, kita membutuhkan perencanaan. Nah, apalagi marketplace ini bisa dibilang susah-susah gampang ya teman-teman ya, ketika kita melaksanakan bisnis ataupun berjualan di marketplace ini. Maka ketika orang bilang mudah, ya tentunya orang pun dengan sangat cepat dan mudah juga bisa melakukan jual beli di marketplace. Orang-orang bisa membuka toko juga di marketplace. Nah, ketika misalkan kita mau berdagang di sana, tentunya akan banyak sekali kompetisi. Nah, di sini nanti Pak Rian juga akan membahas kiat-kiat memenangkan kompetisi dan mungkin apa-apa saja yang perlu kita hindari ketika kita menjadi seorang pedagang ataupun penjual di marketplace. Ini materinya dikhususkan kepada para pemula, namun harapannya ketika teman-teman juga merasa bahwa teman-teman sekarang sudah memiliki pengalaman ataupun juga ilmu yang mungkin lebih luas lagi, ataupun mungkin nanti ada hal baru yang teman-teman sudah ketahui dan belum kita bahas di sini, tentu kita terbuka untuk nanti kita adakan sesi diskusi. Baik, silakan untuk Pak Rian Setio memberikan penjelasan kepada kita semuanya dari 7 kesalahan pedagang pemula ketika mulai jualan di marketplace based on story, based on experience dari Pak Rian Setio. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Rian. Gimana nih Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan. Baik, langsung saja. Untuk sebelum memulai ke pembahasan utama, sebelumnya saya ingin sharing terlebih dahulu bahwasanya berjualan di marketplace itu memang berbeda dengan kita berjualan di selayaknya di selain marketplace gitu, misalkan berjualan langsung atau memiliki toko atau dan sebagainya seperti itu. Oh ya, punten Kang, untuk slide-nya bisa ditampilkan lagi. Siap. Ya, terima kasih. Jadi memang yang pertama kita harus awali terlebih dahulu dari mindset kita, bahwasanya ketika kita berjualan di marketplace itu kita sejatinya berjualan kepada 2 subjek atau 2 hal. Yang pertama, kita berjualan kepada customer itu sendiri atau orang seperti itu, sebagaimana kita berjualan di offline seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita berjualan kepada sistem atau lebih bisa dibilang algoritma seperti itu ya. Algoritma dari marketplace itu sendiri. Nah, itu 2 hal itu yang harus kita bangun fondasinya dari awal, bahwasanya belum tentu apa-apa saja yang kita lihat efektif, misalkan ketika kita berjualan dengan seseorang, tetapi ternyata trik kita berjualan di sistem itu tidak baik, maka hasilnya pun juga tidak baik. Dan begitu juga sebaliknya, bahwasanya ketika kita paham suatu sistem tapi kita tidak bisa, komunikasi kita tidak bagus, maka itu juga akan kurang seperti itu. Jadi 2 hal itu yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya ada 2 hal yang harus kita bangun atau kita pahami. Baik, selanjutnya bisa pada pembahasan selanjutnya. Oke, berarti Pak Rian, tadi kan ada 2 ya mindset ketika misalkan kita mau berjualan di marketplace, bahwasanya kita bukan hanya berjualan ke orang saja gitu ya, tetapi karena kita menggunakan platform yang sistemnya itu sudah terbangun, istilahnya kita nebeng di platform tersebut dan kita harus mengikuti sistem dan algoritma yang sudah ada dibuat di sana gitu ya Pak ya.
Ya, betul Tuh, sekali. kalau Betul, betul. misalkan itu baik ya untuk ke customer, ke calon pembeli kita sudah melakukannya dengan baik dan juga untuk ke sistem juga sudah baik, maka insya Allah juga seluruhnya bisa baik. Tidak bisa baik salah Ya, satunya jelek salah satunya juga nggak bisa ya Pak ya, harus dua-duanya baik ya, ya Pak ya. harus dua-duanya berjalan beriringan. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak. Catat tuh teman-teman ya. Oke, selanjutnya Pak. Baik, langsung saja untuk yang materi pertama. Jadi kesalahan yang umum kita jumpai di marketplace gitu, terutama buat saya pribadi dahulu mungkin juga pernah mengalaminya gitu. Yang pertama adalah memberikan foto produk itu tidak jelas gitu. Jadi terkadang kita sering tuh kalau misalkan pas kita scroll di marketplace gitu, ada yang pertama mungkin fotonya blur gitu. Jadi barangnya nggak kelihatan gitu. Kemudian juga ada yang kedua fotonya itu gelap, jadi tidak kelihatan. Jadi ketika dikomparasi dengan produk yang lain itu sangat sangat berbeda. Jadi orang melihat saja sudah tidak tertarik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya pada foto produk itu biasanya terkadang kita temui juga ambigu. Misalkan dalam satu foto itu, ini khususnya kita berbicara foto produk utama gitu ya, bukan foto produk yang di slide-slide selanjutnya seperti itu. Jadi foto cover, lebih ke foto cover ya. Foto utama ya Pak ya Ya, di katalog betul, ya. foto utama itu fotonya ambigu. Jadi misalkan dalam satu foto itu contoh misalkan ada mushaf Al-Qur'an, kemudian di situ ada juga sajadah, kemudian ada tasbihnya juga, terus ada orangnya juga, orangnya pakai peci misalkan seperti itu ya. Ini jadi orang melihat bingung. Ini sebenarnya yang dijual apa Iya, gitu. iya. Ini mau dijual sajadahnya atau dijual mushafnya atau menjual Pecinya baju muslimnya kah seperti itu gitu ya. asal jangan orangnya Pak Mungkin ya. seperti itu. Iya, seperti itu ya. Mungkin ketika kita berjualan misalkan di story WA itu mungkin bisa efektif itu. Oh, orang tertarik gitu. Tapi ketika di marketplace itu orang mencari berdasarkan kata kunci ya. Misalkan orang mencari kata kunci Al-Qur'an seperti itu, maka yang akan difilter itu adalah produk-produk yang memang sesuai dengan kata kunci itu seperti itu. Jadi usahakan sesuai dengan apa yang memang kita jual. Kemudian yang selanjutnya adalah foto produk. Nah, foto produk ini adalah gerbang utama kita. Ibarat kata itu adalah pintu masuk bagi seorang customer untuk bisa mengunjungi produk kita. Jadi mengunjungi toko kita. Jadi memang ada ketika kita closing, ibaratnya kita di marketplace itu ada check out, pembeli check out itu melalui beberapa tahapan, melalui beberapa filter seperti itu. Dari yang pertama dia melihat produk kita, kemudian dia klik. Dari yang orang melihat belum tentu klik, belum tentu semuanya klik. Mungkin hanya 5% itu pun dari pengalaman saya sudah bagus. 5% dari orang yang melihat itu melakukan klik ya. Kemudian dari sekian banyak yang klik, kemudian ada yang bertanya-tanya seperti itu. Dan tidak semuanya yang klik itu membeli gitu. Kemudian dari yang bertanya, kemudian ada juga yang menghilang, ada juga yang kemudian akhirnya kita berbuah pada closing seperti itu. Jadi memang kurang lebih ada 3-4 tahapan dari seseorang itu bisa untuk membeli produk kita. Yang pertama melihat, kemudian melakukan klik, kemudian mungkin bertanya, dan baru kemudian akan melakukan check out seperti itu. Nah, salah satu gerbang utama itu adalah ada di foto produk kita. Nah, ketika kita bisa memenangkan kompetisi di foto produk kita, itu akan memiliki peluang yang lebih besar untuk orang itu bisa melihat gitu ya. Orang itu bisa melihat produk yang kita jual. Oke. Itu yang pertama. Pak, sebelum masuk ke tahap yang berikutnya ini menarik nih Pak. Jadi karena memang berarti funnel yang bisa disebut tahapan tadi funnel ya Pak ya. Funnelnya itu dari awal ya, kita betul. melihat. Nah, karena melihat itu melihat media yang di sini adalah fotonya. Betul. Nah, kita kan berperang, istilahnya berkompetisi, berperang dengan sekian banyak toko ya yang menjualkan produk yang sama. Ada tips nggak Pak? Kira-kira gimana cara memenangkan kompetisi? Boleh nggak Pak bongkar rahasia dapur nih sedikit gitu kan? Boleh, nanti sekalian di berikutnya saya akan jelaskan di pembahasan berikutnya. Oke, siap Pak. Wah, ini mantep nih. Mangga Pak dilanjut. Baik, untuk yang kedua adalah
ketika orang sudah bisa melakukan klik atau melihat produk kita, maka selanjutnya orang itu akan melihat deskripsi kita, deskripsi produk kita. Nah, biasanya kesalahan yang dilakukan oleh seorang yang baru berjualan di marketplace adalah dia tidak melakukan, tidak menulis deskripsi produk dengan benar. Artinya bagaimana orang itu bisa percaya, bisa untuk memahami produk jika deskripsinya tidak jelas, misalkan hanya ditulis ready stock, silahkan langsung dipesan gitu. Apa gitu? Apa yang ingin dipesan oleh seorang customer itu? Apa yang membuat customer itu yakin untuk melepaskan dananya kepada kita seperti itu. Kemudian tidak menjelaskan detail produk, misalkan warnanya atau ada berapa varian yang dijual, kemudian ukurannya seperti apa, seperti itu. Kemudian penggunaan hashtag produk yang tidak relevan. Kadang kan kita jumpai beberapa yang menggunakan hashtag-hashtag, justru hashtag-hashtag yang tidak relevan itu justru akan menurunkan atau menurunkan dari tingkat pencarian produk itu sendiri, seperti itu. Jadi itu kurang lebih dari deskripsi produk. Jadi sebisa mungkin harus menggambarkan ya untuk deskripsi produknya seperti apa. Dan kalau di King Salman, saya rasa ini tidak menjadi masalah ya, karena dua hal tadi, foto produk dan juga deskripsi, copywriting bahkan sudah disediakan ya Kang ya. Semoga sih ini tidak menjadi masalah ya. Nah dicatat, ada pertanyaan juga yang menarik, tapi kita lanjut dulu aja ya Pak ya. Yang ketiga, silahkan Pak. Baik, yang ketiga selanjutnya adalah, nah ini khusus untuk teman-teman yang tokonya itu dropshipper. Jadi kan memang di King Salman itu bisa memfasilitasi untuk dropship ya kan ya, seperti itu. Nah, kesalahan yang sering juga dilakukan adalah seorang seller itu tidak men-set lokasi sesuai dengan lokasi pengiriman. Contoh misalkan untuk pengiriman Musafi itu dari Bandung misalkan. Saya misalkan tinggal di Yogyakarta seperti itu. Ya, saya set karena kurang mengetahui fitur yang ada di dalamnya, sehingga saya set sesuai dengan alamat tempat tinggal saya di Jakarta. Padahal pengiriman dilakukan dari Bandung. Ternyata ada customer yang beli dari Surabaya misalkan. Jadi, nah marketplace ini akan membaca bahwa nanti pengiriman dari Yogyakarta ke Surabaya, bukan dari Bandung ke Surabaya, sehingga nanti tentu dari Jogja ke Surabaya dan dari Bandung ke Surabaya tentu lebih mahal dari Bandung ke Surabaya ya, seperti itu. Maka nanti selisih dari ongkir yang dibayarkan itu akan dipotong dari penjualan yang dari penjualan kita. Jadi itu bisa menyebabkan kerugian. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menghitung keuntungan atau tidak mengkalkulasi dengan baik berapa persen keuntungannya. Kalau saya biasanya menghitungnya itu ada dua, yaitu persentase keuntungan. Yang kedua adalah nominal keuntungan. Nah, ini persentase untuk apa? Untuk kita kalkulasi dengan biaya-biaya yang ada di marketplace. Contoh misalkan di marketplace itu ada namanya biaya administrasi. Itu berbeda-beda ya, tergantung dari marketplace-nya itu sendiri. Misalkan ada yang 3%, ada yang 2%. Kemudian belum lagi kalau kita memilih atau menggunakan layanan-layanan tertentu seperti itu, misalkan seperti gratis ongkir ekstra atau bebas ongkir misalkan di Tokopedia, maka ada beban biaya lagi yang dibebankan kepada kita. Kemudian misalkan kita pakai nanti ketika tokonya sudah mulai bagus, misalkan memenuhi star seller atau misalkan Power Merchant Pro, itu juga ada cost lagi yang harus kita keluarkan. Dan juga biaya lain seperti misalkan packing, misalkan seperti iklan, ya itu juga akan menjadi cost tersendiri yang harus kita pertimbangkan. Nah, ketika kita tidak memperhitungkan itu dengan baik, maka misalkan saya beli produk ini 50.000, ya sudah deh, saya jual 55.000 aja gitu misalkan kita kena biaya admin 5% saja seperti itu sudah 2.500 gitu ya, 5% dari 50.000, belum nanti biaya yang lainnya. Itu gambarnya kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin bisa next. Siap.
Nah, ini yang cukup penting yang kaitannya dengan juga tadi yang ditanyakan terkait bagaimana strategi memenangkan kompetisi. Jadi Oke. banyak dari kita yang baru berjualan itu wah di marketplace itu harganya murah-murah banget gitu. Di sana ada perang harga seperti itu. Jadi yang paling murah pasti yang Paling laku laku. seperti itu. Nah, ini saya katakan ini dari pengalaman saya sendiri dan juga dari yang saya pelajari, ini salah besar. Saya katakan salah besar bahwasannya harga termurah adalah segalanya. Kenapa? Yang pertama, marketplace itu tidak menampilkan produk yang termurah. Ketika seorang melakukan pencarian atau kita seorang pembeli melakukan pencarian, maka yang akan ditampilkan oleh marketplace itu adalah produk yang relevan. Kenapa demikian? Karena dari segi marketplace yang saya katakan tadi, kita berjualan dengan sistem ya. Dari segi marketplace itu sama dengan kita mindsetnya, bahwa mereka berjualan, mereka bikin marketplace, juga mereka pengen untung sama seperti kita. Nah, bagaimana keuntungan itu didapatkan ketika banyak transaksi di sana? Bagaimana biar transaksi itu banyak? Salah satunya adalah dari banyaknya penjualan. Maka di situ sistem di marketplace akan memilih produk-produk yang paling layak untuk ditampilkan, yang relevan dengan seorang pembeli tersebut, sehingga bukan dari harga yang termurah. Nah, penampilan harga yang termurah ini bisa ditampilkan kecuali kalau si customer itu melakukan filter sendiri. Misalkan saya filter dari harga yang termurah, itu bisa memang ditampilkan dari produk yang termurah. Tapi kan banyak dari kita sendiri bahwasanya ketika kita membeli tidak melakukan itu ya. Kita pasti akan langsung memilih mana nih yang paling sesuai, yang paling bagus, yang paling relevan, terpercaya gitu. Nah, terkait ini ada beberapa faktor sebenarnya yang menyebabkan marketplace ini menampilkan satu produk itu di halaman atas pencarian. Nah, ini yang kita namakan dengan mungkin yang pernah dengar namanya SEO atau Search Engine Optimization. Nah, apa itu? Nah, itu yang disebut ada pembahasan khusus di sini, bahwasanya SEO ini adalah suatu, mungkin kita bisa definisikan suatu ilmu atau suatu cara untuk mengetahui bahwasanya bagaimana suatu produk itu bisa ditampilkan di halaman atas pencarian. Nah, untuk memahami SEO ini yang tadi saya katakan, kita harus memahami sistem dari sistem Shopee itu sendiri, dari sistem bagaimana pencarian, filter pencarian seperti itu. Nah, kurang lebih saya akan jelaskan sedikit di sini. Untuk SEO ini sebenarnya secara umum adalah digunakan algoritma pencarian, atau kita bisa bilang algoritma Google ya. Dimanapun itu algoritma pencarian kurang lebih sama ya. Bagaimana menampilkan suatu link atau suatu tautan atau suatu produk atau apapun itu di halaman atas pencarian. Nah, beberapa parameternya itu diantaranya yang pertama, kalau kita bicara di Shopee, yang pertama mungkin dari jumlah penjualan. Misalkan ada 50 penjualan sebulan atau 100 penjualan sebulan. Nah, itu menjadi parameter. Kemudian selain itu juga ulasan produk itu sangat penting. Misalkan ada yang bintang 5 dan bintang 4, bintang 3 seperti itu. Maka yang secara otomatis yang akan ditampilkan yang lebih atas adalah yang ulasannya bagus. Kemudian selain ulasan ada juga rating toko. Nah, ini sangat mempengaruhi juga, bahwasanya rating toko ini mempengaruhi tingkat kepercayaan seorang pembeli. Nah, ini tentu ketika penjualnya ini adalah mungkin star seller atau mungkin sudah Power Merchant Pro atau official store seperti itu, maka secara otomatis produknya ini akan dinaikkan oleh sistem seperti itu. Kemudian juga dinilai dari engagement. Engagement itu bisa dibilang responsif. Ya, tapi lebih ke produk ya. Misalkan ada berapa jumlah orang yang menyukai produk itu, dan juga ada
berapa jumlah customer yang melakukan review, ada berapa jumlah customer yang melakukan upload foto, itu juga akan berpengaruh. Semakin tinggi engagement satu produk, artinya produk itu semakin menarik bagi pasaran, maka sistem akan melihat ini, maka secara otomatis dia akan ditampilkan di baris atas. Lain hal engagement itu meliputi seperti like, share ya Pak ya? Ya, betul. Like, kalau add share, to chart itu masuk nggak Pak? Kalau add to chart itu nanti wishlist gitu Pak, masuk nggak Pak? Mungkin nanti masuk juga wishlist, karena nanti sistem akan membaca di apa namanya, kita bisa bilang, atau IP ya, mungkin alamat IP ini melakukan wishlist ini seperti itu. Jadi mungkin bisa juga seperti itu. Tapi kurang lebih engagement itu mencakup like, comment, kemudian review juga itu mempengaruhi. Itu kurang lebih ada parameter-parameter itu. Jadi bukan sepenuhnya harga yang termurah. Misalkan ada dua toko nih, punya dua produk yang sama-sama produknya sama, foto produknya sama, harganya, taruhlah misalkan ada toko yang pertama harganya 50.000, toko yang kedua harganya 40.000, kan? Tapi toko yang pertama ini dia mungkin sudah star seller, kemudian dia responnya bagus, persentasenya chatnya juga bagus, terjual dalam sebulan juga bagus, engagementnya tinggi, dibandingkan yang kedua tokonya ini mungkin harganya lebih murah, tetapi engagement-nya kurang, penilaiannya dari customer buruk, misalkan dia hanya bintang 3 atau bintang 4, atau ada customer yang kecewa seperti itu. Maka harga ini dari 50.000 sama 40.000, maka yang berpotensi untuk ditampilkan di halaman atas adalah yang produk yang pertama, dari foto yang pertama. Karena sistem akan menilai bahwa produk ini berpotensi lebih besar untuk terjual kepada customer dibandingkan meskipun lebih mahal ya Pak. Betul. Kan memang kenyataan kita begitu ya. Kita membeli produk, oh ini ulasnya bagus nih, ternyata kita baca komentarnya, baca reviewnya, kok ada customer yang mengeluh nih gitu, atau presentase chat dibalasnya kurang nih gitu. Maka kita tentu akan memilih yang tokonya terpercaya, penjualannya bagus, meskipun harganya mungkin sedikit lebih tinggi seperti itu. Nah, kurang lebih itu. Kemudian siap. Selanjutnya ini juga masih ada kaitannya langsung pasang iklan. Ketika kita jual di marketplace, kita harus iklan nih gitu. Ya memang benar. Iklan ini memang menjadi salah satu strategi kita, tetapi dalam beriklan kita juga tidak boleh langsung serta-merta asal-asalan seperti itu, karena beriklan sendiri ini juga ada teknik-tekniknya, ada banyak hal yang harus kita pelajari dari cara beriklan di marketplace seperti itu. Karena jika langsung diiklankan, misalkan tokonya baru buka 1 minggu, kemudian belum ada produk yang terjual, belum ada ulasan, kemudian kita produknya sedikit atau presentase chatnya kurang, langsung kita pasang iklan, maka bagaimana seorang pembeli itu bisa percaya gitu untuk bisa melakukan transaksi dengan kita. Juga kepada untuk sistemnya sendiri juga nanti kita harus bekerja lebih keras gitu, dalam artian biaya yang harus kita keluarkan itu lebih tinggi gitu. Kita harus memasang, namanya kalau di iklan itu biaya per klik ya, biaya per kliknya itu kita harus lebih tinggi untuk bisa menempati posisi yang paling atas. Nah, untuk pembahasan ini tentu ada topik khusus juga, namanya kita sebut dengan SEM atau Search Engine Marketing. Tadi SEO, sekarang SEM ya Pak ya? Bedanya apa tuh Pak? Nah, kalau ketika kita berbicara SEO adalah bagaimana produk itu bisa tampil di atas tanpa kita mengeluarkan biaya, atau dalam artian organik. Ya, betul. Tapi kalau SEM kita harus mengeluarkan biaya. Jadi ada biaya yang harus kita keluarkan agar produk itu bisa dinaikkan oleh sistem. Nah, biaya itulah yang kita sebut dengan namanya biaya per klik, atau kita sebutnya bid iklan itu. Siap. Nah, lanjut ya.
Oke. Boleh? Ini topik pembahasannya menarik ya. Teman-teman mungkin banyak juga yang bertanya di kolom chat. Kayaknya nih karena memang pembahasannya cukup banyak, jadi malam hari ini kita belum bisa ngebahas basic gimana cara buka toko, gimana cara skema penjualan di marketplace kok bisa ada yang order kemudian duitnya masuk ke kita itu gimana. Kayaknya kita belum bisa ngejelasin itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau belajar, ini sekarang sudah banyak banget media untuk kita belajar untuk mengenal penjualan Shopee di awal, cara buka toko dan lain sebagainya dari basic sampai mungkin menengah gitu ya. Itu teman-teman bisa cek di YouTube ataupun di media-media yang lainnya di internet ya, di Google juga banyak sekali, ataupun juga teman-teman juga mau masuk langsung ke Shopee Seller Center. Nah, di situ tuh udah banyak tips-tips dari Shopee-nya langsung bagaimana teman-teman cara memulai untuk menjadi seorang seller di Shopee. Nah, tapi pembahasan malam hari ini tuh lebih menjurus ke kayak istilahnya saya udah bikin toko gitu. Saya gimana caranya pengen bikin toko saya berkembang gitu ya. Kita nggak ngejelasin tentang gimana cara membuat tokonya. Nah, karena kalau misalkan itu kita bahas malam hari ini, waduh, kayaknya nggak cukup waktunya gitu. Makanya kita akan ngebahas dari yang tahap menengah ya ke level advance. Kalau untuk yang basic teman-teman mengenal gimana bikin tokonya, harus pakai akun apa, nomor teleponnya udah ada, itu di YouTube, di Google dan bahkan di Shopee Seller Center-nya langsung. Di situ tuh sudah ada cara buat teman-teman, di situ banyak banget lah lengkap, dan saya yakin semua pertanyaan dari teman-teman ketika teman-teman pengen bikin toko di Shopee itu sudah ada jawabannya semuanya, tutorialnya udah ada. Nah, makanya kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih, Pak Rian, udah banyak banget. Mungkin nanti saya akan pilih satu persatu dan kita akan jawab tidak semuanya gitu ya. Mohon maaf buat teman-teman semuanya. Tapi insya Allah juga sangat-sangat bermanfaat. Oke, yang terakhir nih Pak Rian. Baik, yang pembahasan terakhir adalah biasanya seringkali kesalahan itu melanggar kebijakan marketplace, yaitu yakni kita kurang membaca atau kurang memahami kebijakan-kebijakan yang ada di marketplace. Misalkan kita melakukan namanya fake order atau order palsu seperti itu. Kita order tapi ke toko kita sendiri seperti itu. Nah, maka ketika itu terbaca oleh sistem, nah, maka secara otomatis produk kita akan dilakukan akan direview, gitu, review, kemudian mungkin bisa akan disuspend atau bahkan ketika yang lebih parah itu bisa penghapusan akun. Kemudian kesalahan juga bahwa kita mengubah kategori produk yang tidak sesuai. Nah, ini kadang terjadi juga, misalkan kita ada produk Al-Quran nih, kemudian karena kita sudah banyak penjualan, kemudian kita pengen dilihat bagus gitu, jadi kita ada produk baru misalkan buku apa misalkan atau kurma misalkan, kurma dari mushaf ke kurma, maka itu merubah kategori produk. Jadi dari kategori kalau misalkan Al-Quran itu mungkin buku atau buku bacaan, kemudian ke makanan. Nah, ini kategori yang sangat berbeda. Ini juga berpotensi akan dilakukan suspend dari Shopee atau bahkan penghapusan produk itu untuk. Nah, hal ini juga pernah saya alami seperti itu. Saya coba ternyata seperti itu dilakukan penghapusan produk itu. Ya, tapi untungnya kita bukan juga tokonya ya Pak, belajar. bukan tokonya yang dihapus Bukan. Pak ya, Kalau tapi hanya produknya ya. mengubah kategori itu hanya produknya saja yang dihapus, tokonya tetap. Kemudian bisa juga karena memiliki produk yang dilarang, misalkan contoh obat-obatan yang memang belum berizin, misalkan contoh yang mungkin sekarang sedang tren itu adalah misalkan kita menggunakan kata kunci obat COVID seperti itu, maka itu pasti akan langsung dilakukan review oleh Shopee, dan itu reviewnya sangat ketat, bahkan kadang mungkin produk kita juga tidak akan ditampilkan gitu, karena memang pemeriksaannya sangat ketat, apakah sudah berizin atau belum seperti itu. Kemudian juga misalkan kita menjual hewan atau kemudian ada mungkin barang-barang terlarang seperti itu ya, itu juga perlu diwaspadai, jangan sampai kita melakukan hal
tersebut, atau kita ada produk yang memiliki kategori tersebut. Nah, ini ada semuanya benar yang dikatakan Kang Eka tadi. Ini sebenarnya bisa dipelajari di kalau di Shopee itu Shopee Seller Center itu. Kemudian kalau di Tokopedia juga ada sebenarnya. Ada seller centernya. Ya, Seller Center Tokopedia. Setiap marketplace itu saya yakin menyediakan Semuanya punya Pak, saya yakin. Ya, semuanya punya. Karena sebagai edukasi juga untuk seller-seller. Kurang lebih demikian sih. Oke, siap nih. Saya bagikan seperti itu. Masya Allah. Jadi teman-teman ya, karena memang waktu dari Pak Rian ini cukup terbatas. Habis ini Pak Rian mau nge-zoom sama kantor ya. Cuma sampai jam 9 ada 4 kali Zoom hari ini. Masya Allah. Tapi masih menyempatkan. Nggak apa-apa. Nanti mungkin sebagian besar untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk kita akan tetap continue. Tapi ini mungkin dari saya ya Pak ya pertanyaannya. Ya. Pertama gini. Tadi ngobrolin tentang katalog produk nih Pak di awal. Nah, karena memang kita memanfaatkan funnel yang pertama, yaitu ketika orang melihat, itu kan berarti persaingan dan perangan kita tuh dimulai dari gimana nih kita memikat mata para calon konsumen kita ketika ngecek nyari nama di marketplace tentang produk yang mau mereka beli. Berarti pertama peperangan kita tuh ada di foto ya Pak ya. Nah, iya betul. Apakah foto yang menarik itu mempengaruhi orang untuk bisa membeli produk kita? Misal gini Pak, oh toko yang lain mah warnanya backgroundnya terang-terang semua. Oh saya mah pakai warna gelap siapa tahu bisa memikat gitu kan. Karena kan orang cenderung melihat perbedaan gitu. Ketika kita misalkan nulis di kertas warna putih, ada noda warna hitam, kita fokusnya ke warna hitam gitu. Begitupun di marketplace. Betul. Nah itu berlaku nggak Pak? Sebenarnya ya berlaku juga ketika kita memang bersaing gitu. Memang salah satu yang utama adalah foto produk itu. Bagaimana foto produk kita bisa memikat dari calon customer itu. Kalau perlu terkadang di foto itu mungkin kita jelaskan ada sedikit misalkan contoh free jus ama misalkan ada satu produk, misalkan kan ada tuh Musaf yang junior, kita pasang misalkan free jus ama itu terbaca oleh customer. Oh jadi customer mengklik oh ini berbeda nih dengan yang lainnya. Misalkan ada lagi misalkan bonus ini bonus itu seperti itu. Kemudian selain penawarannya langsung dicantumkan di foto katalog ya Pak? Iya bisa, tetapi itu hanya singkat saja, jangan terus ditulis semuanya di foto, itu juga tidak bagus. Customer akan malas nanti akan baca. Jadi kecenderungan orang itu hanya membaca singkat dan melihat foto produk itu. Nah, gini Pak, kalau misalkan tadi Pak Rian menyampaikan ada penambahan tulisan atau keterangan mengenai penawaran kita yang pengen kita kasih gitu. Nah, terus sejauh ini kan kita juga sering belanja di marketplace, terus kita ngecek kolom flash sale gitu ya Pak. Tapi kok rata-rata di flash sale itu warnanya tuh putih semua Pak gitu. Padahal tadi kata Pak Rian kalau bisa ditambahin sama penawaran kita yang kita kemas itu seperti apa kita taruh di situ gitu. Nah bedanya apa Pak? Ya memang karena flash sale ini kan memang promo khusus ya dari marketplace itu sendiri. Jadi memang produk-produk yang dipilih itu juga khusus. Memang di background itu dia selalu menampilkan background putih seperti itu. Tapi sebenarnya kalau untuk di pencarian atau berkompetisi itu tidak harus selamanya demikian, karena kan orang juga akan melihat apa sih penawaran kita seperti itu. Dan memang untuk flash sale itu untuk keseragaman dari marketplace itu sendiri, maka dipilihlah background putih tersebut, karena memang untuk keseragaman. Dan untuk flash sale itu juga hanya beberapa toko saja, beberapa produk itu, tidak semuanya gitu. Dan memang yang dinilai layak oleh si marketplace ini. Oke, siap Pak. Nah, catat penting nih teman-teman ya. Terus Pak, mengenai tadi ngobrolin tentang SEO. Nah, tadi di kolom penjelasan deskripsi ini ada tulisan hashtag yang relevan. Nah, maksudnya hashtag relevan ini gimana Pak? Kalau tipsnya gitu untuk mencantumkannya di deskripsi atau di judul Pak? Ya, nah ini penting.
hashtag itu sebisa mungkin jangan ditaruh di judul, karena hashtag itu kan tanda pagar itu ya, tanda pagar kemudian apa diikuti apa gitu ya. Memang kalau saya pelajari itu di sistem marketplace mungkin dua tahun atau 3 tahun lalu, memang penggunaan hashtag itu sangat menunjang untuk produk kita bisa naik. Jadi produk-produk yang memiliki hashtag relevan itu akan dinaikkan. Nah, untuk belakangan ini lebih 2 tahun belakangan ini memang hashtag ini sebenarnya kurang terlalu berpengaruh, tetapi ketika hashtag yang digunakan tidak relevan itu akan sangat justru bisa menurunkan dari produk itu sendiri gitu. Contoh misalkan kita berjualan Al-Quran seperti itu, kemudian kita tuliskanlah hashtag-hashtag yang relevan, misalkan Al-Quran, kemudian wakaf, atau kemudian hafalan, terjemah. Jangan dituliskan yang lain yang tidak relevan. Donat, buah, ya Pak ya misalnya. Sistem itu dia selain membaca dari kata kunci, dia akan membaca juga namanya sinonim dari suatu kata. Itu dia dibaca juga. Jadi contoh misalkan kita punya produk Al-Quran. Nah, di sistem ini dia sudah ibarat kata sudah punya database gitu, atau daftar kata yang memang biasa muncul. Contoh misalkan ukuran ada A5, ada 4, kemudian terjemah atau bahasanya apa seperti itu, kemudian ini hardcover atau soft cover. Nah, itu di sistem juga akan terdeteksi itu sinonim seperti itu. Jadi di deskripsi produk pun juga nanti akan terbaca ketika memang sangat berlawanan gitu, bahkan bertolak belakang itu akan justru menurunkan produk kita. Oke, siap Pak. Saya masih punya 3 pertanyaan, tapi karena waktunya singkat, dijawab secara singkat dan padat juga boleh Pak. Yang pertama, pertanyaan 3 pertanyaan ini. Pertama, mengenai tips dropship dari produk King Salman Pak. Sementara saat ini kan kita punya pengiriman tuh dari 2 daerah ya, dari Bandung dan dari Sukabumi, dan masing-masing kategori produknya berbeda. Bagaimana tips kita sebagai reseller King Salman untuk bisa mensiasati dropship ini Pak? Apakah kita fokus ke beberapa produk yang memang menurut kita ini akan saya fokuskan untuk di marketplace, atau kita bisa jalanin semuanya Pak? Baik, untuk dropship kurang lebih mungkin kita pakai bisa 2 opsi. Yang pertama, kita set lokasi sesuai dengan alamat pengiriman. Misalkan contoh di Bandung atau di Sukabumi, tinggal kita pilih yang mana yang mau kita prioritaskan. Nah, opsi yang kedua sebenarnya bisa juga kita dikirim ke kita sendiri. Misalkan saya di Depok gitu. Jadi dari Bandung dikirim dulu ke Depok, jadi nanti pengiriman dari Depok. Nah, ini kelebihannya saya sarankan untuk pakai metode ini. Karena apa? Ini kelebihannya kita bisa menambahkan variasi-variasi produk baru. Nah, kalau misalkan kita set pengiriman di Bandung, berarti kita hanya nanti mungkin terbatas pengiriman yang produk dari Bandung. Tapi ketika kita set sesuai dengan alamat kita dan kita kirim dari situ, kita bisa mengcover dua-duanya, dari Bandung dan dari Sukabumi. Kemudian kita juga bisa tambahkan produk lain yang menunjang, yang masih relevan dengan produk yang kita jual, sehingga katalog kita semakin banyak. Ya, betul sekali Pak. Nah, itu ya teman-temannya yang tadi masih menanyakan. Nah, terus yang kedua Pak, mengenai bid nih Pak, ketika kita ngiklan, ya kan? Tadi kan Pak Leon bilang kalau ngiklan jangan asal-asalan, kita tentukan juga persentase ataupun hitung-hitungan biayanya. Jangan-jangan dengan kita ngiklan kita malah rugi gitu kan? Jangan-jangan dengan kita jualan di Shopee bukannya untung malah buntung gitu kan, malah boncos gitu. Nah Pak, buat ngitung bid iklan itu kira-kira ngitungannya itu dari persentase atau dari biaya Pak? Kalau misalkan kita ngomongin tentang bid iklan nih Pak. Ya, kalau saya biasa hitung yang pertama adalah persentase. Kenapa persentase? Karena mindset kita tadi, alur seorang itu melakukan pembelian dari awal melihat, kemudian berapa klik, dan berapa yang check out. Nah, persentase ini kaitannya misalkan, contoh kita bid iklan itu misalkan paling rendah adalah 200. 200 ini artinya ketika ada orang yang mengklik produk kita dari iklan, kita harus membayar ke marketplace banyak 200. Nah, maka kita hitung-hitungan dulu. Berarti
dari sekian orang yang melihat, misalkan dari 100 orang yang melihat, berapa persen sih yang klik? Misalkan 5%. Oke, dari 5% yang klik, berapa sih yang kemudian membeli? Contoh, taruhlah 5% itu misalkan ada 100 orang, misalkan 100 orang yang klik gitu. Berarti kan kita mengeluarkan biaya 200 200 dikali kali 100. 100. Berarti 20.000. 20.000. Dari 100 klik itu berapa orang yang beli? Misalkan kita taruh persentase, ternyata ini dari pengalaman saya pribadi ya, ini persentase yang umumnya itu hanya sekitar 2 atau 3% saja. 5% itu sudah bagus sekali. Persentase orang check out atau orang membeli dari 100 orang ada 5 orang yang beli, itu menurut saya bagus. Apalagi kalau lebih 6, 7 atau bahkan 10% itu sangat-sangat bagus sekali. Berarti KPI-nya 3%, Pak. 1 sampai 3%. Kurang lebih 3%. Nah, artinya dengan harapan dari 3 orang yang membeli ini berarti kita taruhlah kalkulasi satu keuntungan itu misalkan 20.000 misalkan 20.000. Berarti kita kan keluar biaya tadi 20.000. Misalkan 3% berarti kita kalikan dengan keuntungan 20.000 kali 3 orang, berarti 60.000, kita masih untung 40.000 seperti itu. Tapi kadang juga tidak seperti ini, kadang 100 klik juga belum ada yang beli, bisa juga gitu. Jadi artinya kita justru malah rugi 20.000 nih, nanti harus ini lagi gitu. Makanya berarti kita perlu tes dulu ya Pak ya. Ya betul, testing sangat penting. Kita tes dulu sehingga kita punya angka rata-rata. Oh ternyata sekian banyak yang melihat, yang kliknya sekian persen, dari klik persentase closing berapa persen, sehingga kita tuh punya hitung-hitungan. Kalau misalkan saya mengeluarkan budget misal gitu ya Pak, saya 100.000 nih iklan. Dengan saya keuntungan dari penjualan kurma ini 20.000, berarti untuk bisa nutup biaya iklan minimal saya harus closing 5 box dari marketplace. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Betul. Biar saya enggak minimal enggak rugi, minimal biaya iklan balik gitu ya Pak ya. Minimal nutup gitu, pas gitu. Pas-pasan plus ya Pak ya. Jadi nah oke, menarik nih ya teman-teman, benar. Jadi ketika teman-teman itu pengen beriklan, ya kita harus hitung-hitungan ya, ngomongin tentang jualan, ngomongin bisnis ya pasti ngomongin tentang uang, biaya operasional juga kan ya ketika kita beriklan itu. Jadi nggak bisa asal-asalan gitu. Nah, oke, yang terakhir nih Pak Rian, tadi ada yang nanya juga nih di kolom chat, nama tokonya Pak Rian apa sih? Boleh nggak di-spill? Boleh sih, boleh di search aja kalau di Tokopedia itu Kios Ian. Oke, sebentar. Oke. Kalau untuk fokus produknya mungkin saat ini Pak Rian fokus produknya ke apa nih? Ke Musaf. Ke Musaf ya Pak ya. Karena untuk produk yang lain belum ya Pak? Produk yang lain ada sih, cuman mungkin penjualannya masih kurang karena memang yang paling tren dan yang paling saya menjadi concern itu di Musaf. Oh, di Musaf ya. Jadi kita bisa concern ke apa gitu. Jadi nggak harus semuanya fokus juga ya Pak ya. Ya. Mana ya Pak? Kios Ian. Ini Pak. Kios. Boleh di ini Pak di biasa di eja atau mungkin di Shopee aja mungkin ya. Di Shopee boleh Pak. Nastri Muslim Store. NASTRY. Iya. Nastri Store. Muslim Store. MOSLEM. Oh iya. Muslim ya Pak. E-nya 1 2 Pak. Ya. 1. Oke, gini Pak. Oke, kita cek ya Pak. Enter aja nanti. Nah, Masya Allah nih ya. Nih followernya udah 2,7 ribu, pengikutnya udah lumayan banyak nih, udah star seller juga. Produknya ada 27, penilaian 4,9. Wah, udah keren banget nih ya. Nah, teman-teman ceknya jangan di produknya ya, ceknya di ini aja, cek di tokonya, jangan di produknya. Kalau di produknya nanti iklannya Pak Rian keklik nanti ya. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Oh nggak apa-apa ya, biar naik juga ya Pak ya. Okay. Kalau kan itu masuknya di toko, bukan di. Kalau di toko nggak kena. Oh iya. Oh di toko nggak apa-apa ya.
Nah, ini produk-produknya nih udah ada yang 2,5 ribu tuh terjual ya. Nah, selain dari produk King Salman, dari produk Al-Quran, nih Pak Rian juga menjual produk-produk yang lain yang sifatnya ready stock ya Pak ya. Karena nih kalau untuk Ya, yang di betul. marketplace setahu saya ini ada batas maksimum ya Pak ya untuk produk PO ya. Berapa persen Pak? Iya, eh, ada batas produk itu 20%, tetapi ini sebenarnya tidak mengikat. Jadi memang ada ketentuan di situ, batas maksimal produk yang disarankan adalah 20%. Akan tetapi ada pengecualian untuk produk-produk yang memang kustomisasi. Contoh misalkan Al-Quran dan Mushaf itu kan kustomisasi, jadi itu tidak termasuk. Jadi memang ada toleransi dari marketplace itu sendiri. Seperti itu. Jadi untuk saya sendiri sih justru sekarang masih lebih dari 20%. Oke, wih Itu masih mantap. bisa. Masih bisa berarti Masih bisa formalitas dong ya karena Pak ya. karena ada produk yang custom tadi. Seperti itu. Nah ya tuh boleh nih teman-teman nanti dicek ya. Tuh lihat tokonya jelas ya namanya. Kemudian ini kan toko Muslim Store otomatis menjual produk-produk Muslim. Nah kemudian deskripsi tentang tokonya. Ini bahkan ada voucher toko ya Pak ya. Wah tuh minimal belanja sekian dapat diskon 7%. Nah ini yang menarik. Kalau ini boleh nih promosi kayak gini. Jadi gak harus teman-teman menurunkan harga jual biar bisa memenangkan persaingan di marketplace. Ini banyak tuh kemarin kita lakukan patroli menurunkan harga katanya supaya bisa dapat penjualan ya. Belum tentu juga kita nurunin harga banyak yang beli kan gitu. Sekarang tuh udah semakin educated well ya calon-calon konsumen kita. Betul, Nah ini lihat nih produknya. Nah nanti teman-teman bisa cek ya. Ini salah satunya Al-Quran tuh ya produknya deskripsinya nih deskripsinya jelas katalognya. Kemudian juga dari variannya juga pemesanannya dengan mudah bisa orang pahami ya. Ada videonya. Kemudian ini untuk apa judulnya juga bagus gitu. Udah dapat kategori murah lebay juga, terus dapat paket diskon kalau misalkan nanti mau order bisa diklaim. Nah, ini menarik ya. Baik. Mungkin karena memang kita sudah masuk jam 9 Pak Rian ya, sesuai janji kita. Jadi terima kasih banyak nih Pak Rian sudah menyempatkan waktu, padahal waktunya padat banget sampai 4 kali hari ini Zoom, tapi masih tetap meluangkan waktunya. Sebelum kita akhiri Pak Rian, untuk teman-teman Sobat King Salman sekalian, meskipun Pak Rian tidak bergabung lagi dengan kita setelah ini, tapi insya Allah kita masih berlanjut ya. Nanti kita akan bantu bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa bantu jawab ya. Kalau enggak nanti saya catat, saya tanyain ke Pak Rian. Closing statement boleh Pak? Silahkan sebelum kita akhiri. Ya mungkin buat teman-teman perlu kita pahami bahwasanya berjualan itu memang seni dari kita. Dari marketplace ini hanya salah satu dari metode penjualan. Jadi jikalau memang teman-teman memang memiliki metode yang lain atau memiliki cara-cara yang lain, itu saya yakin banyak lah ibaratnya banyak jalan menuju Roma dan juga banyak jalan menuju untuk kita bisa menjemput rezeki kita gitu. Mungkin teman-teman mungkin ada yang baru belajar atau belum mahir gitu di marketplace, tapi saya yakin pasti teman-teman memiliki kelebihan gitu. Mungkin bisa di penjualan dengan metode lain, mungkin dengan wakaf atau mungkin dengan person ke person dan banyak tentunya penjualan. Jadi tidak hanya di marketplace dan jangan lupa untuk kita juga bertawakal gitu, berserah diri bahwasanya apapun yang ini pengalaman saya sendiri sih, bagaimanapun kita berpikir keras gitu, bagaimanapun kita berusaha, tetapi kalau kita tidak bertawakal, kita tidak memohon atau bertawakal kepada yang memberikan rezeki ya tentu itu akan sia-sia gitu. Itu sih Kang. Masya Allah, luar biasa, dahsyat. Ini ada yang bilang juga di kolom chat nih, Pak Rian Setio ganteng sekali ya. Weh. Ini ya Kak Eka. Gimana Pak Rian? Sudah berkeluarga kah atau juga nih, Pak. gimana? Insya Allah
tahun ini semoga dimudahkan oleh Allah. Ya. Kita undangan dong Kang Eka. Udah Amin, banyak amin, yang amin. harap-harap nih. Wah, aduh ternyata udah punya calon. Mohon maaf ya, sudah punya calon. Siap, Baik, siap, ya. siap. Sehat selalu, Ya. Pak Rian. Terima kasih banyak Amin. untuk ilmunya Ya, malam hari baik, ini. terima kasih. Terima kasih Sangat-sangat Pak bermanfaat. Rian. Semoga Mudah-mudahan bermanfaat kita untuk sobat dapat Insakman. berjumpa kembali di kesempatan yang lainnya. Terima Amin. kasih. Selamat Amin. melanjutkan Ya. aktivitas. Sehat selalu untuk Pak Rian. Ya, siap. Amin. Saya izin live ya Kang. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kesalahan dalam pengertian. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat. Gimana Teh Mega? Keren Weh. banget nih Kak Eka. Banyak banget pertanyaannya Kang Eka. Banyak banget. Wah, oke. Ini saya Sedikit mau lagi sambil nonton Persib Kak Eka. Ah, ah. Agak berisik sedikit. Oke. Saya mohon izin untuk menjawab ya beberapa pertanyaan yang udah Boleh, Kang. masuk. Jadi memang tadi kenapa pertanyaannya itu saya yang mengajukan karena ya saya tahu waktu Parian itu cukup singkat. Jadi kalau misalkan dibahas semuanya dan sayang gitu momentumnya. Makanya saya Iya. tadi yang nanya langsung dan alhamdulillah beberapa pertanyaan teman-teman sekalian juga sebagian besar udah terwakili. Nah, bagi yang belum coba kita akan bahas satu-satu ya. Nah, mangga Teh Mega di filter di pertanyaannya. Barangkali saya bisa bantu jawab. Ya, Kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, nanti saya tanyakan ke Pak Rian. oke Kak Eka, ini satu. Ah. Untuk produk King Salman yang pre-order seperti mushaf dan sajadah baiknya dijual di marketplace. Di marketplace apa nih? Jadi bisa Tokopedia atau Shopee mungkin ya Kak Eka. Soalnya kalau di Shopee maksimal 20% produk pre-ordernya. Oke, siap. Nah, tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Rian bahwa ketika kita menjualkan produk, ya marketplace ini adalah salah satu dari sekian banyak ikhtiar yang bisa kita lakukan, gitu. Misal teman-teman saat ini nih, tadi banyak banget di kolom komentar kan yang saya nggak tahu ilmunya, saya belum pernah buka toko, saya takut ini segala macam, belum tahu banyak hal. Ya, ketika misalkan teman-teman saat ini baru mau mulai, kemudian udah kayak bingung, ternyata mau mulai harus bisa tahu ilmu dulu tentang marketplace ya. Ya, kalau misalkan teman-teman punya keinginan kuat untuk belajar, ya boleh belajar. Tetapi itu bukan menjadi sebuah hambatan besar untuk teman-teman mulai sekarang gitu. Karena ada banyak sekali jalan menuju Roma. Tadi Pak Rian bilang ya, kalau misalkan teman-teman pengen laris jualan produk King Salman, ya, ada banyak metode yang bisa kita lakukan. Salah satunya marketplace, tapi bukan satu-satunya. Ada banyak juga dari teman-teman kita ya, dari Sobat King Salman yang sebelumnya juga sempat mengisi ya program webinar di malam-malam sebelumnya ya. Mereka ketika ditanya apakah mereka membuka toko di marketplace, sebagian besar belum gitu kan. Tapi pertanyaannya, lah kok ternyata mereka bisa ya. Maksudnya penjualannya konsisten, bahkan masuk ke dalam kategori top leaderboard gitu. Kok bisa? Apa yang dilakukan? Nah, kita cari tahu. Oh, ternyata metodenya seperti itu gitu. Nah, lalu kita bisa melakukan komparasi. Kira-kira dari sekian banyak pengalaman yang sudah kita dapatin sebelumnya, mana yang paling cocok buat kita untuk kita lakukan pertama kali sekarang gitu. Oh, kayaknya paling gampang nih metodenya Pak A gitu ya. Oh, kayaknya paling gampang dan relate sama saya kayaknya metodenya Ibu B gitu. Atau paling cocok sama saya nih ini metodenya Pak Rian gitu. Oke, ya. Selama itu cocok dan selama teman-teman ada keinginan untuk terus belajar, nggak masalah gitu. Nah, sekarang karena kita ngebahas tentang marketplace gitu ya, kita akan lebih spesifik ngebahas detail tentang ini. Tadi gimana Kang untuk saya jualan di marketplace untuk produk PO yang ada di King Salman. Sementara produk di King Salman ini kebanyakan PO gitu ya, karena produk custom. Contoh Al-Quran, sajadah, apalagi tuh Ikro custom ya. Udah ya. Nah, sementara untuk yang produk yang maksimal yang ada di marketplace itu 20%.
memang ya di marketplace memberikan batasan untuk produk PO itu 20%, tetapi strateginya gimana supaya teman-teman misalkan pengen jualan di marketplace tapi produk PO-nya semuanya masuk, lantas gimana supaya menyiasati 20% itu tidak lebih gitu. Nah, caranya adalah ya teman-teman jualkan produk yang ready stock juga gitu. Dan itu bebas. Apakah teman-teman mau menjualkan produk yang ready stock itu dari produk King Salman ataupun dari produk yang lain misalkan. Seperti tadi yang Pak Rian lakukan, saya cek ternyata Pak Rian juga nggak hanya menjualkan produk dari King Salman doang kok gitu. Beliau juga menjualkan produk yang lain yang sifatnya ready stock. Nah, tadi karena memang tokonya toko Muslim Store, beliau jualan petunjuk petunjuk untuk baca Al-Quran, jualan produk-produk yang sifatnya ready stock yang lainnya. Sehingga 20% itu masih tetap terpenuhi dan tidak melebihi itu. Kenapa? Karena ya beliau banyak produk yang ready stocknya. Maka produk PO-nya meskipun itu kita jualkan semua yang produk dari King Salman itu tetap bisa terpenuhi gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman, aduh jualan produk apa lagi ya? Semua produk King Salman udah saya jualkan, baik itu yang pre-order maupun yang ready stock gitu. Saya nggak ada nih jualan produk yang lain gitu. Gimana caranya? Ya caranya teman-teman bikin katalog aja yang banyak untuk produk ready yang ada di King Salman. Misalkan teman-teman bikin produk kurma King Salman itu kan ada satu, kurma King Ajwa satu itu ready ya. Teman-teman katalognya dibanyakin. Misalkan yang kurma King Salman katalognya ada 10, yang kurma King Ajwa katalognya ada 10, ya. Gamat katalognya ada 10. Misal contoh. Nah, dan itu kalau misalkan dihitung katalognya kan jadi banyak. Dari 3 produk itu aja kalau misalnya dikaliin 10 udah jadi 30. Gitu kan? Berapa persen produk PO yang teman-teman miliki di katalog toko kalau misalkan teman-teman menduplikatkan katalog yang produknya ready dan itu produknya dari King Salman gitu ya. Nah, coba saya izin untuk cek kolom chat ya Teh Mega ya. Oke, nah ini nih. Toko bisa diatur langsung pakai alamat Sukabumi, berarti dalam satu toko kita bisa pakai alamat banyak dong ya. Nah, kemudian saingan di toko online kan banyak, bagaimana meningkatkan penjualan dari segi apa aja kira-kira. Oke, ini dari Pak Ayatullah, izin menjawab. Produk kita saat ini pengiriman ada 2, dari Sukabumi dan dari Bandung. Nah, berarti di sini Pak Ayatullah menyimpulkan, berarti dalam satu toko kita bisa alamatnya banyak dong Kang. Bisa. Kita bisa mencantumkan alamat banyak. Tetapi yang bisa untuk dicantumkan alamat pengiriman itu hanya 1. Ya. Jadi ketika misalkan teman-teman punya 1 akun, kita bisa masukin alamat banyak. Nah, kalau misalkan teman-teman akun itu dipakai untuk belanja, teman-teman bisa pilih ya kemana teman-teman itu mau mengirimkan barang yang teman-teman beli di marketplace. Ketika teman-teman punya alamat banyak di marketplace, teman-teman tinggal pilih kan. Nah, tetapi ya, ketika teman-teman jualan, teman-teman harus menentukan. Meskipun teman-teman punya alamat banyak ya di marketplace, silahkan teman-teman. Kalau setahu saya itu 10 alamat maksimal. Tapi nggak tahu tuh kalau sekarang. Saya pernah coba dulu ya, ketika saya masih jualan produk lain end user gitu ya. Saya mau ngeorderin produk dropshipper pakai akun saya input alamat 10 orang konsumen saya di akun Shopee saya. Shopee ya khusus waktu itu. Karena saya mau pakai fitur COD, saya sendiri yang ngorderin gitu. Memang terkesan nakal sih memang seperti, tapi itu salah satu trik yang saya lakukan dan memang terbukti works meskipun beberapa kali kena blokir. Ya kalau keblokir ya saya beli nomor baru terus saya bikin akun toko lagi gitu. Nah, memang seperti itu metodenya bisa dilakukan. Saya menginput banyak alamat di situ. Boleh gitu. Jadi ketika saya orderin sendiri ya pakai akun saya yang lain gitu kan. Nah, saya setting alamat sesuai dengan alamat tujuan yang pengen saya tuju. Tetapi ya kalau itu kan kaitannya akunnya itu akun pembeli gitu. Tetapi jadi ibarat kata gini, saya punya akun pembeli, kemudian akun pembeli itu beli ke produk yang ada di toko saya, gitu kan. Nah, jadi
istilahnya di sini saya sebagai pembeli, tapi alamat kirimnya alamat kirim ke konsumen yang membeli ke saya, tapi bukan di Shopee toko gitu, tapi di akun saya. Nah gitu, agak bingung ya. Sederhananya bahwa ketika misalkan teman-teman mencantumkan alamat dan posisinya teman-teman membeli produk, itu bisa mencantumkan banyak alamat. Tapi ketika misalkan teman-teman menjadi penjual, ya teman-teman memilih satu saja dari sekian banyak alamat yang teman-teman miliki. Nah, makanya pentingnya di sini teman-teman menentukan produk mana yang mau teman-teman fokuskan. Itu. Oh, kayaknya saya lebih potensial untuk produk kurma deh. Berarti ya udah, setting aja pengiriman dari Sukabumi. Gitu. Oh, saya kayaknya lebih potensial untuk menjualkan produk mushaf dan pengiriman dari Bandung deh. Ya udah, setting aja pengirimannya dari Bandung. Gitu. Jadi tentukan seperti itu. Tapi sebetulnya nggak masalah juga. Ketika misalkan teman-teman sudah setting alamatnya di Bandung. Alamat toko marketplace teman-teman sudah pakai alamat Bandung. Karena teman-teman mendistribusikan produk Al-Quran. Tetapi satu hari ternyata ada yang pesen kurma ke toko teman-teman, ya karena teman-teman mencantumkan katalog kurma di toko teman-teman. Ada yang pesan, terus gimana? Masa nggak diproses gitu? Ya proses aja, nggak masalah. Nah, kemudian nanti meskipun pengirimannya dari Sukabumi, produk itu masih bisa terproses. Paling nanti ada selisih ongkos kirim. Nah, dari pengalaman yang sekarang sudah berjalan di kita, Bandung Sukabumi itu sebetulnya masih dalam satu wilayah regional Jawa Barat gitu. Jadi ketika ada selisih ongkir pun insya Allah nggak jauh beda lah gitu ya ongkirnya. Paling ya sekitar 1.000, 2.000 sampai 5.000 lah. Nggak pernah yang kayak misal selisih sampai 20.000 sampai 25.000 tuh nggak ada. Paling hanya beberapa ribu aja. Kecuali kalau teman-teman setting tokonya alamat teman-teman di rumah masing-masing. Misalkan gini, kirimnya ke Bogor. Sementara teman-teman ini rumahnya ada di Aceh. Setting pengirimannya teman-teman dari Aceh, padahal barangnya dikirim dari Sukabumi. Nah itu nanti pasti akan ada selisih. Begitupun sebaliknya, misalkan teman-teman setting pengiriman dari Sukabumi, gitu ya. Padahal barangnya dikirim dari Aceh, gitu dan dikirimnya ke Kalimantan. Nanti ada selisih. Kalau misalkan ada selisih seperti itu, bila mana selisihnya adalah defisit, isinya selisihnya itu kurang dari biaya ongkir yang harus dibayarkan, maka selisihnya akan diambil dari saldo teman-teman di Shopee. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan selisihnya lebih, maka akan masuk ke saldo teman-teman yang ada di Shopee. Gitu ya. Jadi tinggal teman-teman pikirkan aja kira-kira resikonya seperti apa nih ketika saya men-setting dengan alamat toko saya yang alamatnya itu pakai alamat rumah saya, domisili saya di selain Sukabumi dan Bandung. Gitu. Itu perlu teman-teman pertimbangkan. Kalau mau aman, seperti tadi Pak Rian Setio sampaikan, kirim dulu aja ke rumah. Jadi dari rumah nanti bisa resi diaktifkan. Gitu. Sehingga teman-teman bisa melakukan inovasi kalau misalkan teman-teman pengen nambahin bonus, pengen nambahin kartu ucapan, pengen nambahin apalah gitu ya. Nah, kemudian kata Pak Ayatullah, saingan di toko online kan banyak. Gimana cara meningkatkan penjualan dari segi apa aja kira-kira? Nah ini saya kasih satu tips buat teman-teman yang baru mulai nih di marketplace. Satu tips ini bisa teman-teman lakukan, tapi tentunya ya memang sedikit berisiko ya gitu ya. Jadi gini, toko yang baru di marketplace itu kan pasti penjualannya 0, ya kan? Ketika mau bersaing di marketplace dan kita mau ngiklan, ya masa sih kita ngiklan, kita belum ada penjualan, belum ada ulasan, belum ada testimoni, ya, belum ada rating dan lain sebagainya, belum ada sama sekali. Tiba-tiba ngiklan gitu kan. Ya meskipun ngiklan itu ya, fungsi ngiklan di marketplace itu adalah menaikkan posisi toko kita yang tadinya di bawah jadi di atas. Istilahnya kalau misal kita pergi ke pasar tadinya toko kita itu di dalam gitu ya. Tapi dengan beriklan toko kita bisa dipajangkan oleh marketplace tersebut di depan. Ya pasti konsumen kan nyari yang depan-depan dulu kan, nggak mungkin langsung ke dalam gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan belum terpercaya, artinya belum ada penjualan, belum ada testimoni, belum ada ulasan rating lain sebagainya, ya gimana orang mau beli gitu kan ya.
Ya kan? Karena ada prinsip ikut-ikutan gitu kalau di marketplace itu. Ya kita aja kalau misalkan belanja pasti lihat dulu testimoninya kayak gimana. Ini orang barangnya tuh bagus apa enggak, terus kepake apa enggak, terus ada komplainan apa enggak, rating tokonya pelayanannya gimana gitu. Tiba-tiba kita ngiklan terus belum ada yang tadi itu ya apa namanya ulasan dan lain sebagainya. Ya orang nggak percaya. Sebenarnya walaupun kita ngiklan ya tetap aja hasilnya nggak akan maksimal gitu. Nah, maka tips yang kalau misalkan tadi Pak Ayatullah tanyain, gimana cara meningkatkannya? Ya, caranya adalah kalau nyetriknya ya, teman-teman bisa kalau misalkan ada tetangga misalkan ya, tetangga, saudara, keluarga ataupun lain sebagainya yang mereka mau pesan produk King Salman dari toko teman-teman ya, sebetulnya teman-teman bisa siasati. Oh, kalau mau dapat ongkir diskon, nih pesennya di Shopee saya. Ini linknya saya kasih. Ya pesen di sini ya. Satu tuh tips ya. Oke, satu. Teman-teman bisa kalau misalkan ada yang mau pesan, terus ini pengiriman dari Sukabumi loh. Cuman emang sekarang lagi nggak ada promo ongkir. Tapi ada loh di marketplace, di toko online saya di Shopee itu ada promo ongkir sampai sekian ribu. Caranya gimana? Nih, Bapak ada Shopee? Ada. Nih, kunjungi toko Shopee saya. Ini toko Shopee-nya. Nanti kalau udah kasih testimoni ya, ulasan ya, kasih bintang ya. Works. Itu sudah pernah dipraktekkan dan berhasil. Kalau teman-teman mau coba silahkan. Tapi memang effortnya lumayan cukup menantang gitu. Dan nanti cash flow-nya di marketplace itu kan nggak bisa langsung cair kalau misalkan produknya belum nyampe ke tangan konsumen gitu ya, otomatis nanti akan berpengaruh ke cash flow. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, ketika misalkan ada yang order ya, teman-teman orderin pakai akun yang lain, misalkan akun saudara, akun tetangga, akun bapak, ibu, anak, dan lain sebagainya, boleh dipakai. Ada yang pesen nih, bapak ini, wah saya mau naikin order di marketplace, gak apa-apa deh, saya orderin proses, tapi saya order dari akunnya adik saya ya. Dek, tolong orderin ini, kirim ke alamat ini. Nah, itu bisa seperti itu. Tetapi, nah ini sangat beresiko ketika misalkan sekarang itu canggihnya Shopee itu udah kayak aplikasi ojek online gitu. Mereka mendeteksi IP. Nah, kalau misalkan order beberapa kali dengan IP yang sama, ini bisa jadi nanti terdeteksi adanya pelanggaran gitu. Tapi emang berisiko. Tetapi kalau misalkan untuk pertama-pertama ya karena kan tujuannya kita pengen ada testimoni, kita pengen ada penjualan gitu kan ya di akun marketplace kita, itu bisa dilakukan. Nggak curang kok gitu, karena ya kita bukan fake order, bener ordernya gitu, cuman memang pakai akun saudara kita gitu ya. Nah, boleh tapi jangan sering-sering, karena kalau sering-sering bisa jadi nanti akunnya terblokir gitu. Nah itu cara singkat yang mungkin teman-teman bisa aplikasikan. Tetapi sebetulnya walaupun teman-teman nggak melakukan dari tips yang tadi saya kasih, itu termasuk tips yang agak sedikit nakal sih sebetulnya, tapi halal gitu ya, nakal tapi halal, nggak apa-apa. Ya, itu tips yang misalkan teman-teman bisa lakukan. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen lebih powerful lagi, ya itu tadi ya, secara katalog produknya teman-teman itu deskripsinya harus jelas, foto produknya harus menarik, penawarannya harus bagus gitu. Nggak apa-apa di toko Shopee itu kita bisa menampilkan banyak kode-kode promo gitu ya. Apakah mau follow toko saya ada diskon berapa persen gitu, 1%, 2%. Ya untuk follower baru, ataupun misalkan beli 2 nanti bonus apa, dapat diskon apa. Nah, itu boleh seperti itu ya. Yang nggak boleh itu nurunin harga karena memang pengen penjualan banyak gitu kan, itu nggak boleh seperti itu. Oke, nah terus dilanjut ya. Kang Eka, ini ada tanya nih Kang Eka. Gimana? Pak mau tanya, biasanya tuh di marketplace suka ada misi seller seperti voucher. Ini berhubungan sama yang baru Kang Eka bahas nih. Kita baru daftar nih, gitu katanya.
perlu nggak sih mengikuti misi seller tersebut agar Mm-mm. konsumen tertarik dengan produk kita? Mm-mm. Dan sistemnya itu gimana ya? Oke, siap. Emang ya sekarang di marketplace itu ada misi buat para penjual. Nah, misi itu kita bisa ikuti ya, tapi nggak wajib. Tapi kalau misalkan teman-teman ikuti itu lebih lebih baik. Nah, contoh misalkan ada program tadi ya kata Teh Mega, oh, boleh mencantumkan kode voucher ini untuk nanti bisa apa namanya terpampang di toko kita, terus kita ikutin, yaitu bagus ya, namanya juga rekomendasi kan gitu ya, rekomendasi tapi nggak wajib. Kalau kita misalkan lakukan dan itu berhasil ya alhamdulillah, kalaupun misalkan tidak dilakukan juga nggak masalah sebetulnya, nggak apa-apa ya. Jadi tugas pertama kita kalau misalkan kita baru pertama kali membuka toko di marketplace, perhatikan ya, deskripsi toko kita harus jelas, katalognya harus relevan, jangan asal-asalan. Kemudian tingkatkan dulu persentase ordernya, ya ulasannya dibanyakin, ya. Ya walaupun kita nggak mendapatkan orderan asli dari marketplace secara langsung, ya minimal itu tadi gitu. Kita ngajakin orang yang tadinya mau pesan langsung ke kita, terus kita bilang, di Shopee ini lagi ada program ini loh, ini loh, ini loh gitu. Nah, ini saya punya toko Shopee nih, boleh kamu beli di toko saya, harganya sama kok gitu. Cuman emang bedanya kalau di sini kamu bayarnya full ongkir sama saya, tapi kalau kamu beli di toko Shopee saya, kamu bisa dapat subsidi ongkir sekian persen atau malah gratis ongkir. Nah, kayak gitu bisa ya, boleh gitu. Jadi Nah, ketika itu kita menawarkan ke teman kita itu bisa langsung dikasih aja ya kayaknya. Misalkan ada bisa. 2 opsi, Uh-uh, mau via transfer atau via Shopee atau Lazada. boleh. Misalkan bisa dikasih Uh-uh. linknya langsung aja ya kayaknya ya. Bisa. Ya itu salah satu cara kita kan, dari situ nanti penjualan kita naik juga kan? Iya. Iya, nanti orang pun semakin percaya dengan toko kita gitu. Atau misalkan saya nggak punya akun Shopee, ya udah deh, tapi nggak apa-apa ya. Ini adik saya punya akun Shopee, nanti dipesenin dikirimin ke alamat kamu, nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa. Ya sini bayar ke saya. Nanti adik saya yang pesen. Iya nggak apa-apa. Kayak gitu boleh. Cuman memang kita kerja 2 kali gitu kan. Iya. Nanti transaksinya kita melakukan transaksi ke marketplace dulu, baru nanti transaksinya ke King Salman, dan nanti otomatis sebelum paket nyampe uang akan mengendap dulu di marketplace. Emang itu resikonya sih. Secara cash flow emang agak lebih rumit gitu, tapi itu worth it. Kalau misalnya memang target teman-teman pengen menaikkan penjualan ketika teman baru pertama kali bikin toko dan jualan di marketplace. Nah, ya. Oke. Lanjut. Ini ada yang bertanya dari Teh Anissa. Ya. Bisa nggak berikan tips yang sudah dilakukan sebagai penjual pemula, sedangkan produk yang kita jual sudah banyak sellernya? Gimana cara memenangkan persaingan supaya orang mau belanja ke toko kita, padahal toko kita masih baru sedangkan seller yang lain sudah punya rating bagus. Bukannya buyer dan customer justru lebih percaya pada toko marketplace yang memiliki rating bagus. Nah, itu tadi kan relate dengan pembahasan kita barusan. Memang saya bilang jualan di marketplace itu susah-susah gampang. Nah, selain tadi kita ketika mulai pertama kali di marketplace itu adalah kita perlu menaikkan rating penjualan kita dan kita membenahi toko kita di marketplace mulai dari katalognya, deskripsinya, fotonya, ya. Nah, selain dari situ, kita juga ada tantangan untuk bersaing dengan toko-toko yang udah jalan lebih dulu. Gimana caranya? Mindsetnya teman-teman sebetulnya gini, kita nggak usah ragu lah tentang konsep rezeki gitu. Mau itu tokonya itu udah jalan lebih lama, mau itu sejago apapun orang yang jualan di marketplace lebih jago dari kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala udah menghendaki, rezeki dari konsumen ini nanti ngalirnya ke toko ini. Punya bapak ini. Itu sering terjadi teman-teman. Ya. Karena kapasitas untuk menentukan ini rezeki punya siapa itu bukan kapasitas kita. Ya.
Jadi yakin aja, teman-teman gak usah khawatir, aduh saya jualan di marketplace ternyata nggak ada yang jual, nggak ada yang beli, aduh pusing-pusing nih kemarin belajar ternyata nggak ada penjualan. Terus kita menyalahkan keadaan, wah gara-gara ini nih yang nurunin harga gitu kan. Oh gara-gara ini nih yang udah jual duluan, penjualannya udah banyak gitu. Terus kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Banyak banget seller-seller pemula ya yang mereka berjualan tiba-tiba ujung-ujungnya mereka dapat penjualan, Allah datangkan rezeki kepada mereka. Kenapa? Ya bisa jadi mereka berhusnuzon. Kalau misalkan secara logika kok bisa sih toko baru ya penjualannya masih dikit tapi orang mau belanja ke dia. Ya, logikanya mungkin bisa jadi gini, apakah penawaran di toko dia itu lebih menarik daripada toko yang sebelah? Ya, bisa jadi yang sebelah penjualannya udah banyak tapi penawarannya lebih menarik punya kita. Bisa jadi mereka konsumen memilih toko kita untuk belanja. Gitu ya. Atau misalkan itu dari penawaran gitu ya. Atau misalkan domisili. Oh, yang toko sebelah mah pengirimannya dari Bandung. Tapi yang ini pengirimannya dari Tangerang misalkan. Oh, saya kan rumah di Tangerang. Ini ada toko pengirimannya dari Tangerang. Oh, karena memang si resellernya nyetok di rumah kurmanya, disimpan di freezer gitu kan. Nah, pasti mereka akan nyari domisili yang paling dekat dong. Gitu kan. Nah, itu banyak banget indikator-indikator yang bisa menjadi penyebab si konsumen itu membeli toko kita kepada kita meskipun toko kita masih baru. Itulah strategi ataupun itulah konsep yang mungkin Allah Subhanahu wa taala udah atur skenarionya kepada kita. Udah, kita nggak usah ragu, kita nggak usah khawatir bahwa sebaik-baik pembuat skenario paling jago itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak usah kita berpikiran, aduh udah banyak penjualan yang dari toko-toko lain, kemudian saya nggak mungkin laris nih jualan di Shopee. Ya itu mungkin kita yang mengkerdilkan mindset kita sendiri gitu. Ya, udah kita nggak usah memikirkan tentang siapa yang mau beli, berapa orang yang mau beli. Udah itu mah urusan Allah. Tugas kita di sini hanya berikhtiar dengan ya pola-pola yang mungkin sebelumnya sudah kita pelajari. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, lanjut lagi nih, Tamega. Kurang paham pas customer order ke kita. Nih ini tadi yang saya bilangin tentang skema penjualan di marketplace gitu ya. Kurang paham Kang tentang penjualan di marketplace, customer order ke toko kita, uang otomatis langsung masuk ke ShopeePay. Nah, kan ShopeePay saya tidak bisa terverifikasi. Itu karena apa ya? Nah, oke. Jadi balik lagi ya teman-teman sekalian, ketika kita mau berjualan dimanapun itu, ya, mau di Facebook, mau di marketplace, mau di WA, ya, kita perlu mengetahui yang namanya regulasinya, polisinya seperti apa, skemanya seperti apa, sistemnya. Jadi jangan asal-asalan, ya udahlah, oke langsung jualan-jualan asal-asalan gitu. Ya, kita harus tahu dulu ketentuannya, polisinya seperti apa gitu ya. Nah, karena jualan dimanapun itu ada ketentuannya. Jangankan online, offline aja ada gitu ya. Misalkan ibarat kata kita tuh mau jualan di mall ya. Di mall itu kan banyak toko-toko yang bisa jadi toko-toko itu juga menjual produk yang sama. Tapi kan konsumen mencari toko yang tepat yang menurut mereka saya pengen beli toko di mana. Begitulah di marketplace juga. Jadi kita nih jualan di marketplace kita tuh nebeng gitu. Nebeng ke Shopee, nebeng ke Tokopedia, nebeng ke Lazada untuk saya pengen jualan, saya buka toko ya di mall kamu, di tempat kamu. Oke, tapi kalau kamu jualan di tempat saya ada pajaknya nih sekian persen. Itu berlaku gitu ya. Nah, makanya ini skemanya kalau misalkan teman-teman jualan di marketplace, jadi ketika nanti misalkan ada pembelian di marketplace, uangnya itu masuk ke saldo toko. Saldo toko ini bukan ShopeePay. ShopeePay ini beda dengan saldo toko ya teman-teman ya. ShopeePay ini dompet digital. Kalau saldo toko ini sesuai dengan verifikasi akun teman-teman. Tidak semua akun toko ini punya ShopeePay, tapi ketika misalkan yang sudah punya ShopeePay pasti dia bisa punya akses bikin dan punya saldo toko gitu ya. Karena istilahnya gini, ketika teman-teman membuka toko dan ada penjualan itu nanti dananya akan masuk
ke saldo toko di seller center. Itu bukan ShopeePay. Nah, ShopeePay ketika misalkan teman-teman mau pakai ShopeePay, teman-teman harus verifikasi lagi ya. Jadi kalau misalkan tadi Ibu Nanda Pak Nanda bilang, "Saya gimana ya mau jualan di Shopee sedangkan ShopeePay saya belum bisa terverifikasi." Selama akun toko Bapak masih aktif, nomor teleponnya. Yang paling penting tuh asetnya adalah akun tokonya, Pak. Passwordnya jangan sampai lupa, emailnya jangan sampai lupa, nomor handphonenya jangan sampai hilang. Itu karena aset Bapak itu di situ. Kalau misalkan ShopeePay-nya belum terverifikasi itu nggak masalah. Karena saldo ketika nanti Bapak mendapatkan penjualan itu masuknya bukan ke ShopeePay, masuknya ke akun toko. Nah, akun toko itu nanti tersinkronisasinya ke rekening. Gitu. Ya. Mungkin Jadi sedikit tambahannya kali Kak, kalau masalah kayak ShopeePay seperti itu, Mega juga pernah ngalamin tuh tidak terverifikasi. Itu bisa ada beberapa kendala. Bisa jadi nomornya udah pernah digunakan, terus kayak nick-nya juga ada di akun lain, itu bisa jadi. Nah, kalau kita lupa password, itu nggak bisa kita pakai lagi tuh nick-nya. Oh gitu. gitu. Jadi kita harus ingat dulu nih password di akun sebelumnya apa, yang akun satu laginya itu. Kalau kita lupa, pihak Shopee nggak akan bantu kita gitu. Ya. Jadi segimana kita keke nih, masa sih Shopee nggak tahu gitu kan? Saya lupa nih passwordnya gitu. Saya udah lupa banget. Itu tetap Shopee nggak bisa bantu kita, bantu proses kita. Jadi ya paling kalau misalnya pengen pakai ShopeePay, mungkin bisa menggunakan nick siapa gitu. Ya gitu ya. Jadi itu tadi ya, bahwa aset kita yang harus benar-benar ya, namanya kita mau bisnis gitu ya. Aset kita kan ada banyak ya. Kalau di dunia offline aset kita ya toko kita, ya karyawan kita itu aset-aset kita. Kemudian juga barang-barang produk kita itu aset kita. Nah, kalau misalkan di online mungkin ya itu tadi aset digital kita, nomor handphone kita, email kita, password kita, database kita, semuanya itu aset kita. Itu harus kita jaga dengan baik-baik gitu. Nah, tapi saran saya sih kalau misalkan ShopeePay-nya belum terverifikasi, memang kalau misalkan jualan di Shopee pakai ShopeePay lebih enak. Tapi kalaupun nggak pakai juga bisa gitu. Nah, kalau misalkan tetap mau pakai ShopeePay, ya saran saya bikin akun baru ya. Kemudian aktivasi ShopeePay-nya dengan database yang lain ya. Kalau misalkan toko yang pertama udah pakai nomor Bapak nih ya, kemudian verifikasinya bermasalah, buka toko yang baru, pakai nomor handphone baru, email baru, kemudian pakai nomor KTP atau nomor induk yang lainnya untuk bisa diverifikasi di akun tersebut. Boleh akun KTP istrinya, KTP anaknya atau lain sebagainya, itu bisa gitu. Yang penting verifikasinya bisa valid. Ya asal jangan data fake aja, data palsu tuh nggak boleh. Misalkan data orang lain kita nggak kenal siapa, terus tiba-tiba kita pakai KTP-nya untuk kita jadiin aset digital kita, itu nggak boleh gitu ya. Nah, lanjut, ada yang nanya. Kalau konsumen pesen PO produk mushaf, terus tiba-tiba dibatalkan sama konsumennya gimana ya? Oh ya. Nah, kalau misalkan untuk produk PO, pembatalannya dilakukannya di marketplace-nya atau pembatalan secara verbal. Nah, kalau misalkan produk itu sudah diproses di marketplace dan walaupun sifatnya PO ya, itu nggak bisa dilakukan pembatalan kalau misalkan produknya sudah diproses ya. Nah, karena gini, ketika pengajuan pembatalan itu tuh ada notifikasi nanti ke seller center kita. Ya. Ini konsumen ini akan mengajukan pembatalan, setujui atau tidak. Nah, kan seller kita gitu ya, sebagai seller, aduh gimana nih produknya udah diproduksi, ya kita kan bisa sampaikan, kita batalkan pengajuannya, Kak mohon maaf ya untuk pesanannya sudah tidak bisa dibatalkan karena barangnya sudah diproduksi, kayak gitu. Itu untuk produk PO. Jangankan untuk produk PO, untuk produk yang ready pun, kalau misalkan itu sudah dikemas dan sudah mau dilakukan pengiriman, kalau mau pembatalan itu selalu akan ada notifikasi. Itu jadi nggak sepihak gitu. Kecuali barangnya belum kita kemas ya, ketika orderan masuk terus kita klik ACC untuk dikemas gitu ya. Kalau misalkan itu belum diklik, bisa jadi ketika konsumen melakukan pembatalan langsung batal. Tapi kalau misalkan udah kita ACC, udah kita kemas dan udah kita proses, itu pembatalan nggak bisa dilakukan kecuali kita sendiri yang menyepakati dia mengajukan pembatalan gitu. Nah, makanya
walaupun di marketplace ini konsumen bisa membeli produk dengan sendirinya, bukan berarti komunikasi tidak kita lakukan ya. Komunikasi juga intens gitu ya. Nanyain detail custom. Bu, detail customnya baris 1 mau apa? Bu, baris 2 mau apa? Bu, mohon maaf nih ada keterlambatan pengiriman, boleh ya ditambah garasi pengirimannya sekian hari, boleh di Shopee supaya tidak terjadi pembatalan. Nah, komunikasi seperti itu penting sekali ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya sekedar saya mah orderan di marketplace cuma nungguin orderan doang, ya udah habis itu udah aja gitu, tinggalin konsumennya. Nah, rata-rata kenapa konsumen itu banyak yang komplain, banyak yang marah-marah, kenapa barang nggak sesuai itu? Ya karena memang tidak terjaga komunikasinya dengan baik gitu dengan konsumennya. Kalau bisa komunikasi di luar Shopee juga nggak masalah sebetulnya gitu ya. Atau kalau misalkan lebih aman, boleh komunikasinya di kolom chat di Shopee yang sudah disediakan. Atau di marketplace lain juga saya yakin fiturnya semua sama gitu ya. Yang lainnya rata-rata pertanyaannya sih sama ya tentang gimana saya baru buka toko di marketplace pengen jualan laris. Nah, itu tadi saya sudah sampaikan rahasianya seperti apa. Ya, ada lagi nggak Teh? Ada nih Kang. Oke, kita ini nih. Bentar. Kalau untuk stok kurma King Salman kan harus ditaruh di lemari pendingin nih. Misal ada yang beli terus kita kirim via ekspedisi yang 1 atau 2 hari sampai, apakah mutu kurmanya aman dari dingin ke suhu normal? Oke, aman, insya Allah aman. Jadi selama ketika misalkan nanti barang dipakai itu, barang nyampe ketika dibuka itu langsung dikonsumsi ataupun langsung disimpan di tempat yang dingin lagi, itu aman. Yang tidak aman itu ketika misalkan barang udah nyampe didiemin berbulan-bulan ya, dibuka ya pantas kualitasnya menurun gitu. Jadi kita juga perlu edukasi tuh. Jadi dari pihak kami mengedukasi kepada mitra-mitra sekalian, kalau kurmanya nyampe tolong disimpan di tempat yang memang representatif gitu ya, taruh di lemari es, taruh di chiller ataupun tempat lemari pendingin boleh. Nah, kita pun mengedukasi kepada konsumen kita gitu. Jangan sampai kita doang nih yang tahu. Jadi edukasi itu hanya sampai di tahap kita doang gitu. Tapi kita edukasi juga konsumen kita. Jangan sampai ya kita hanya tahu untuk diri kita sendiri gitu kan. Nah, sayang kalau misalkan kita nggak ngasih tahu, kemudian nanti ada komplain kan kita sendiri yang repot nantinya gitu. Satu lagi nih Kang Eka terakhir. Antar aja dan secepat di Tokopedia selalu ada promo gratis ongkir. Apakah King Salman ada kerjasama dengan Antar aja dan si cepat Kang Eka? Oke, gini. Untuk produk ke King Salman pengiriman dari Sukabumi ya, ini kita support pengiriman apapun. Oke. Tapi ya kalau bisa rekomendasi kita yang pengiriman yang sudah kerjasama sama kita. Antar aja bisa, si cepat bisa. Kenapa pilih secepat sama Antar aja? Karena Tokopedia gratis ongkirnya cuma bisa pakai 2 ekspedisi itu. Boleh, silakan. Teman-teman yang pakai Antar aja sama Tokopedia boleh. Kita kasih fasilitas itu. Cuma kalau misalkan mau pakai ekspedisi yang lain yang sudah memang bekerja sama dengan kita, itu sangat-sangat kita rekomendasikan. Karena kalau ada apa-apa kita gampang gitu untuk bantu supportnya. Itu aja Teh. Oke Kang Eka. Sepertinya udah nih Kang Eka. Itu ya cukup ya teman-teman sekalian. Nah, banyak banget nih yang kita bisa ambil dari sesi webinar malam hari ini ya. Tadi Pak Rian undur diri terlebih dahulu karena memang saat ini sedang menjalankan Zoom bersama teman-teman kantornya, tugas dari kantor. Makanya dilanjutkan oleh saya. Nah, apabila nanti dari teman-teman sekalian mungkin ya ada yang masih kebingungan ya tentang bagaimana cara setting toko di marketplace, gimana cara jualan di marketplace, ya nanti kita bisa komunikasi di luar forum ya untuk kita membahas hal-hal teknis mengenai penjualan di marketplace ya. Adapun kalau misalkan nanti teman-teman pengen belajar gimana cara bikin tokonya, ya teman-teman ceklah gitu ya, di sekarang sudah banyak sekali platform yang bisa kita gunakan untuk belajar. Di YouTube tuh udah banyak banget dari ya mulai hal yang basic sampai kayak label-labelnya udah banyak banget. Ya, udah banyak sekali itu di YouTube, banyak di Google juga banyak gitu ya. Nah, makanya kita nggak terlalu ngebahas tentang gimana caranya bikin tokonya, harus punya akun dulu, masuk ke akun Shopee lain sebagainya.
itu bisa teman-teman pelajari. Kita membahas tentang pertama mengenai mindset ketika kita berjualan di marketplace. Kemudian yang kedua adalah tentang kalau misalkan marketplace kita sudah terbangun, apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya langkah-langkah apa saja yang perlu kita antisipasi agar tidak kita mengalami kegagalan. Karena dari 7 poin tadi pengalaman dari Pak Rian Setio yang sudah beliau alami langsung gitu ya, manis pahitnya ya, dari sekian banyak tadi yang sudah dipaparkan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya dan bisa kita aplikasikan dalam rencana kita untuk membangun toko di marketplace ke depannya. Nah, terakhir bahwa lagi-lagi marketplace bukan satu-satunya metode untuk teman-teman bisa memaksimalkan ikhtiar menjualkan produk-produk yang ada di King Salman. Teman-teman pun bisa mengaplikasikan metode-metode yang lainnya, ya, baik itu untuk produk yang saat ini ready ataupun yang saat ini produknya pre-order gitu ya. Apa metode-metode itu? Sebagian besar sudah kita pernah bahas di webinar sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman pengen menyimak kembali pembahasan sebelumnya, kita ada link member area, videonya di YouTube kita sudah kita lampirkan. Teman-teman boleh luangkan waktu untuk belajar di sana. Kalaupun misalkan ada ide-ide ataupun ada saran buat teman-teman pengen belajar tentang apa nih, boleh nanti disampaikan saja. Mudah-mudahan nanti kita di lain kesempatan bisa membahas materi tersebut. Gitu ya. Oke, paling dari saya itu Teh Mega untuk melengkapi tadi ya yang mungkin belum sempat dijawab oleh Pak Rian tadi. Oke. Emang Kak Eka udah suhu banget deh kalau di Shopee juga nih. Di marketplace udah suhu banget. Enggak, baru sedikit. Baru sedikit. Nah, terus ini ada yang nanya juga, Line masih efektif gak ya untuk jualan online? Kalau bilang efektif, semua platform ya, kalau misalkan kita bisa maksimalkan dan istiqomah, insya Allah bisa efektif kok ya. Maka di King Salman itu cara promosinya kita bebaskan. Teman-teman mau jualan secara offline boleh, baik itu secara online juga boleh. Ya, metode yang mau dilakukan untuk penjualan offline itu kita bebaskan. Begitupun dengan penjualan secara online. Mau bikin konten di TikTok, ya, mau bikin konten YouTube, video review, ya di YouTube tuh bagus juga gitu ya. Terus mau bikin status di Facebook, mau di marketplace Facebook, mau bikin di akun Lazada, Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak dan lain sebagainya, mangga boleh. Gitu. Justru ketika misalkan teman-teman memaksimalkan itu sekarang dan memang belum banyak yang main di sana, saya rasa itu adalah sebuah peluang yang besar buat teman-teman untuk bisa menggayat pasar yang lebih potensial gitu dan belum banyak orang yang menjangkau ke sana. Silakan kalau mau bermain di Line mangga. Twitter apakah masih efektif? Saya yakin banyak juga yang masih pakai Twitter sampai sekarang kan. Email apakah efektif? Efektif gitu ya, silahkan dicoba. Oke, mungkin itu saja Teh Mega. Mohon maaf bila banyak kekurangan ya ketika tadi saya melakukan pemaparan mengenai pertanyaan-pertanyaan sobat sekalian, karena di sini ya saya sifatnya hanya membantu saja gitu ya. Kalaupun misalkan nanti dari teman-teman sekalian merasa bahwa wah iya benar nih tips yang Kang Eka berikan kayaknya bisa saya lakukan, ya alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun belum, ya saya harapkan teman-teman juga bisa nanti meriset ya oleh masing-masing dari teman-teman sekalian agar teman-teman memiliki pola sendiri. Kalaupun misalkan nanti teman-teman sudah menemukan pola itu, jangan sungkan untuk nanti di-share juga kepada kita supaya nilai kebermanfaatannya bisa menebar jauh lebih luas lagi. Saya Eka Purnama Yunanto mohon undur diri. Terima kasih Teh Mega dan Sobat King Salman sekalian. Kita berdoa sebelum kita mengakhiri sesi Zoomiran malam hari ini. Kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa bermanfaat malam hari ini. Kita berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Silakan Teh Mega. Oke. Ya, terima kasih untuk sobat semua yang sudah hadir ya dari awal sampai akhir. Ini bacain komennya seru banget Kang Eka. Masya Allah banyak banget ilmu yang bisa kita dapat di malam ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Mungkin bila nanti ada mau pertanyaan tentang marketplace ataupun apapun itu bisa menghubungi admin support juga ya. Boleh. Itu pasti bisa juga. Oke, terima kasih Kang Eka sudah menggantikan mungkin ya Parian, karena Pariannya ada acara. Semoga ilmunya bermanfaat, kita bisa aplikasikan di sehari-hari kita nih, dan apalagi sekarang menjelang Ramadan. Apalagi kurma, produk kurma ini bestseller ini banget. Kita udah mau masuk peak season ya Teh Mega. Ini biasanya kita udah main kurma ini kan dari tahun 2016 nih ya. Ramadan ini kan tinggal 28 ya Teh Mega ya kalau nggak salah ya. 28 hari lagi. Ini biasanya orang-orang mencari kurma itu sekitar seminggu sampai 2 minggu menjelang bulan Ramadan. Karena mereka pengen memastikan diri bahwa di hari pertama puasa mereka ya mengkonsumsi kurma. Nah, pertanyaannya kurma seperti apa yang perlu mereka konsumsi gitu. Maka ketika teman-teman sekarang itu mau mempromosikan kurma, ini adalah saat yang tepat. Karena saya yakin sekitar 2 minggu menuju bulan Ramadan ya, ini kita benar-benar udah masuk peak season, dan kalau rata-rata sekarang alhamdulillah pengiriman kurma ini sampai 500 sampai 600 box per hari. Bulan Ramadan tahun lalu kita sampai pernah 2000 box dalam satu hari, itu menjelang waktu peak season. Dan mudah-mudahan di bulan ini di bulan Ramadan tahun ini pun kita bisa mengikuti track record kita yang luar biasa di tahun yang lalu, atau bahkan mudah-mudahan bisa jauh lebih baik lagi. Dan saya berdoa senantiasa buat teman-teman sobat King Salman sekalian, mudah-mudahan juga selalu dimudahkan ikhtiarnya, disehatkan selalu, itu lebih utama ya. Dan pokoknya kalau misalkan punya kendala atau apapun itu jangan sungkan untuk bertanya ke tim support gitu ya. Jadi saya rasa sangat-sangat bagus sekali ketika teman-teman itu punya komunikasi yang intens dengan tim support ini ya, karena mereka yang akan senantiasa membantu teman-teman. Teh Mega nih kalau di chat malam-malam nih, walaupun misalkan di tempat tidur nih udah mau tidur, cetung ada chatting, waduh saya balas dulu deh sebelum tidur, karena kasihan gitu kan kalau misalkan nggak kebantu nanti malah bingung sendiri. Sampai segitunya ya teman-temannya admin support kita ini. Bahkan di hari libur ini sebetulnya hari Sabtu ini hari libur, besok kita malam Minggu nih kalau boleh tahu nih, saya baru pulang keluar rumah juga gitu, ada acara, tapi wah ini malam Minggu ada acara webinar sama teman-teman gitu ya. Istilahnya kita mencoba untuk membantu teman-teman sekalian, membesarkan teman-teman, karena ya saya yakin ada prinsip bahwa ketika kita membesarkan teman-teman sekalian sebagai mitra reseller, ya ada feedback yang insya Allah King Salman pun akan ikut besar dengan besarnya mitra-mitra King Salman sekalian. Seperti itu Teh Mega ya. Oke, alhamdulillah ya sobat semua. Zoominan pada malam ini lancar teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Mega ucapkan untuk sobat King Salman semua yang sudah ikut Zoom dari awal sampai akhir ini ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya dan Kang Eka dan Parian juga. Terima kasih Sobat King Salman, kita tutup Zoom pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.